Di studio kami, kantor sekretariat bersama, Jalan PB Sudirman 25 Jembrana. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Jembrana Membangun dan Suara Peraja kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda melalui 99.9 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Jembrana, kami hadir dalam talkshow edukasi Jembrana Membangun Suara Peraja. Kali ini bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana. Hadir narasumber seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, Bapak Imade Gede Budiarto, SSTP MSI, selaku Kepala Dinas dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, tema yang akan kita sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah tentang inovasi layanan publik dan MPP Plus pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana. Ya, tentunya kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir ke studio pagi hari ini. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Kadis. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Imel. Salam sehat demi Jembrana, pasti bisa. Pasti bisa. Iya, terima kasih ya Bapak sudah hadir di tengah kesibukan ini. Selalu meluangkan waktu ya, tentunya hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jembrana. Kabarnya yang pasti sehat dan di antara kesibukan. Nah, sebelum kita berbincang mengenai inovasi dari MPP Plus ini rahasia sehatnya Pak, dan selalu tampil prima dan sabar, apa nih Pak Kadis? Bisa disampaikan ke masyarakat ini. Kadang-kala di antara kita mungkin ada yang mengalami gangguan kesehatan karena banyaknya kesibukan gitu, Pak. Jadi rumusnya harus inline. Inline itu selaras antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan itu juga yang kita lakukan. Itu prinsipnya. Sehingga misalnya kita ini mau jalan ya, mau jalan aja harus nyambung itu. Jadi pikirannya juga harus di situ, jiwanya juga harus di situ, dan raganya juga harus di situ. Jangan sampai kita jalan, jiwanya jalan, fisiknya tidur, atau keinginannya olahraga tapi fisiknya enggak. Jadi harus nyambung. Jadi ketika kita olahraga juga sinkron, jadi semuanya nyambung. Jadi jalannya bisa happy. Jadi ketika kita jalan ya pikirannya juga di situ, jiwa dan raganya nyambung. Harus sinkron, satu tujuan juga Pak ya. Kadang-kala ini pengalaman pribadi juga, mungkin masyarakat Jembrana juga pernah mengalami, atau Pak Kadis mungkin ketika mungkin saking banyaknya kegiatan dan aktivitas gitu ya, pikiran kemana, jalannya kemana, benar nggak sih Pak? Iya baik, jadi harus sinkron katanya antara pikiran, perkataan dan perbuatan seperti itu Pak Kadis. Jadi maunya diet tapi hamil terus ya. Nyindir menyiarnya ini. Cita-cita dia tapi ngunyah katanya terus. Baik, terima kasih Bapak. Rumusnya nih, rahasianya yang harus kita dapatkan ya. Setiap Kadis kesini harus saya korek nih rahasia sehatnya ini. Ya, kemudian Pak Kadis, kita akan membahas tentang layanan MPP atau MPP Plus ya. Kita tahu Mall Pelayanan Publik ini kan merupakan salah satu program dari pemerintah pusat, di mana tentunya hadir ya Pak ya, dengan inovasi-inovasi yang luar biasa, dan tujuannya yang pasti ingin memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Izin ini Pak Kadis mengenai latar inovasi MPP Plus gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah tahu nih Mall Pelayanan Publik ya, di mana segala bentuk layanan tuh di satu tempat gitu ya, di satu atap, di satu pintu. Nah ini tambah plus. Nah, ini masyarakat nih nambah. Biasanya Mbak Imel kalau plus itu ya tambah lombok atau tambah apa? Ini monggo silakan langsung Pak Kadis ya hadir ke sini. Baik, terima kasih Mbak Imel. Selamat pagi masyarakat Jembrana dimanapun berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi saya harus sapa dulu semua. Baik, Mbak Imel, jadi benar sekali apa yang disampaikan Mbak Imel, bahwa pemerintah itu senantiasa meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah membentuk atau membangun mall pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan kita juga ada peraturan Bupati yang mengatur tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Nah, ini dimaksudkan
layanan dibuat dalam satu tempat di mana masyarakat biar mudah mengaksesnya. Jadi contoh saja di MPP yang kita sudah bangun dan sudah di launching kemarin pada bulan Desember ya, Desember 2024. Nah, di situ ada 14 OPD yang bergabung, ada 23 instansi vertikal, BUMN, BUMD sudah bergabung dengan 256 jenis layanan. Nah, masyarakat sudah bisa mengakses layanan langsung di sana. Misal saja dia mau bayar pajak bisa langsung di sana, bayar samsat bisa langsung di sana, dan ngurus layanan kependudukan juga bisa di sana. Nah, namun demikian kita melihat bahwa selain memusatkan pelayanan itu, kita juga harus berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Nah, harus berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Kalau kita lihat sekarang masyarakat kita secara agregat ya, jadi ada masyarakat kita yang umurnya hampir 50 tahun ya, itu bisa kita sebut dengan generasi ya, bukan lansia, generasi baby boomers gitu lah. Ya, jadi begitu jadi kecenderungannya generasi baby boomers itu senang layanan langsung, layanan yang tatap muka, itu kesenangannya dia atau kecenderungannya dia. Tapi berbeda dengan generasi yang lahir setelah itu, ada generasi milenial gitulah kita sebut. Ya, betul. Jadi dia cenderungnya lebih senang layanan yang online. Nah, kita nggak bisa sekarang menutup diri bahwa saya seperti ini. Nah, tetapi masyarakat harus membuka diri dan selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu tadi. Makanya kita di MPP sekarang menambah beberapa layanan seiring dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam kita meningkatkan layanan. Jadi begitu, Pak Emil. Jadi beda-beda ya. Mungkin kita ngerasa kenapa sih harus perlu tatap muka, sekarang sudah zaman online. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi. Karena pelanggan kita atau masyarakat itu tidak bisa dipukul rata gadget semua, pinter handphone semua, pinter online semua ya, melek digital semua, seperti itu Pak ya. Jadi ini tentunya untuk memaksimalkan tentunya pelayanan yang menyeluruh ya Pak ya, secara keseluruhan gitu. Nah, ini tadi plus-plusnya yang lain ini Pak Kadis, tadi latar belakangnya kan seperti itu. Kemudian MPP plus-plusnya yang lain ini apa sih Pak? Dari bedanya dengan MPP sebelumnya gitu ya. Apakah ruangannya lebih gimana gitu, atau mungkin dari segi pelayanannya juga gitu, bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat yang sebelumnya juga seneng banget ke sana, termasuk saya ya Pak Kadis ya. Nanti kalau udah ada MPP plus nih tambah seneng nggak gitu Pak Kadis? Ya, baik. Sebelum saya jawab itu, saya tambahkan sedikit nama MPP Plus. Ya, Plus itu sendiri singkatan dari peningkatan layanan untuk semua. Gitu, peningkatan layanan. Jadi gitu Plus ya? itu sendiri ada singkatannya, gitu. Peningkatan layanan untuk semua. Untuk semua itu tadilah yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya kita bikin MPP digital online, jadi hanya terbatas kepada generasi yang milenial. Tetapi masyarakat kita yang belum punya smartphone itu juga kita harus layani kan. Nah, jadi MPP Plus itu adalah peningkatan layanan untuk semua. Dan secara harfiah, Plus itu sendiri juga berarti lebih dari standar yang ada saat ini, ya gitu. Nah, kemudian sekarang saya jelaskan sedikit kondisi MPP kita saat ini ya. Nah, tadi saya sudah sempat singgung. Jadi saat ini kita di MPP ada 23 instansi ya. Jadi ada 14 OPD dan 9 ya. Jadi 9 instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Ada 256 jenis layanan. Total ya Pak ya? Totalnya semua. Dari Desember sampai kurang lebih 6 bulan ini berapa peningkatan Pak?
jumlah instansi vertikal atau layanan yang ada di MPP sendiri? Karena saya lihat tambah banyak ya, Iya, Pak. ada lagi 2 yang nambah. 2 itu adalah dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Dan ada 2 lagi yang ngantri ini, sedang kita proses kerjasamanya, yaitu dari Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Kemenak ya. Jadi kalau itu sudah bergabung ya tambah lagi layanannya. Nah, kalau kita melihat sekarang kunjungan rata-rata per hari itu mencapai 300 orang, dan bahkan kalau di hari Senin ya atau setelah libur gitu biasanya itu banyak sekali, bisa sampai hari raya gitu ya. Ya, itu bisa sampai 500 600. Nah, kemudian memang kalau kita lihat ya memang ada beberapa persoalan ya yang kita lihat saat ini. Jadi belum semua layanan di MPP khususnya di OPD itu online, ada beberapa yang masih semi online, ada yang manual. Nah, ini sekarang kita sudah mulai arahkan ke online, sehingga jika ketika ada masyarakat yang minta tatap muka bisa dilayani, yang online juga bisa. Kemudian sistem antrian kemarin itu masih manual ya, kita harus nunggu ya Pak ya. Jadi harus datang. Nah, itu salah satu persoalan. Kemudian kita masih terbatas sarana prasarana, khususnya pencetakan KTP masih satu, jadi itu menjadi persoalan juga. Kemudian banyak juga masyarakat yang belum tahu ketika ngurus PBG itu ada dokumen teknis yang harus ditandatangani oleh konsultan yang memiliki SKA. Kemudian juga ada banyak sekali ya pelanggaran tata ruang lah yang semestinya nggak bisa bangun dibangun. Kemudian ada yang nah, dari situlah, dari persoalan-persoalan itulah kita akhirnya memunculkan solusi ya. Jadi yang pertama kita sudah sediakan sekarang antrian online, kemudian ada layanan pengiriman dokumen atau delivery service, kemudian kita ada layanan konsultasi si bangun, kemudian ada Jembrana Investment Service Center, terus yang terakhir kita juga mendekatkan layanan sampai ke desa. Kita buka gerai MPP di desa gitu. Iya, jadi dari untuk menciptakan inovasi dari MPP Plus ini tentunya hadir dari banyak juga suara-suara masyarakat ya Pak ya, permasalahan-permasalahan juga ya Pak ya, yang tentunya dicarikan solusi bersama gitu Pak ya. Kendala-kendala yang ada. Nah, selain tadi mungkin Pak, kendala lainnya yang dihadapi di lapangan Pak terkait MPP dan pelayanannya ini Pak. Nah, khususnya MPP ini kan kita ada di pusat kota. Nah, sehingga masyarakat kita yang jauh seperti di desa Pengragoan, Pasuk itu kan ya perlu lumayan energi ya untuk ke MPP, kemudian yang di Gilimanuk. Nah, inilah salah satu solusi yang kita sebut sebagai gerai MPP Plus di desa atau kelurahan, sehingga mereka cukup datang ke desa kelurahan, mereka sudah bisa mendapatkan layanan. Nah, seperti itu di kondisi. Karena kalau tahun lalu kita ada angkringan layanan publik, itu yang layanan yang berjalan ya mobile, karena sarana prasarananya sekarang tidak bisa lagi. Jadi kita solusinya adalah mengembangkan layanan MPP sampai desa dan kelurahan. Kemudian layanan yang didapatkan masyarakat juga Pak di desa kelurahan itu sama nggak sih Pak dengan yang didapatkan di MPP itu sendiri? Nah, ini kita mencoba melakukan penggalian dan berdasarkan masukan masyarakat. Jadi layanannya bersifat tematik. Tematik artinya kita melihat kebutuhan masyarakat yang paling banyak di situ itu apa. Nah, contoh saja yang kita kembangkan saat ini di beberapa desa kelurahan yang sudah kita latih, ada desa Pengraguan, Pekutatan, Air Kuning, Ya Kuning, kemudian Pengambangan, Candi Kusuma, dan Gilimanuk. Nah, karena kita melihat ini satu, dia jaraknya jauh, jadi yang kita kembangkan layanannya adalah bisa membuat NIB, jadi nomor induk berusaha sudah bisa
difasilitasi, di apa namanya, didampingi masyarakat untuk membuat NIB. Jadi nggak perlu ke MPP. Kemudian ada layanan Dukcapil. Jadi semua layanan kependudukan dan catatan sipil bisa dilakukan di desa, kecuali nanti untuk perekaman dan foto KTP harus ke MPP karena alatnya masih terbatas. Kemudian juga kita sudah bisa memberikan layanan rekomendasi BBM untuk petani dan nelayan. Nah, karena kita melihat daerah-daerah itu ada nelayannya juga banyak seperti penambangan, kemudian di Pekutapan juga ada. Nah, itu jadi kita tematik, artinya layanan apa yang banyak. Nah ini kita sudah lakukan pelatihan, persiapkan, ya mudah-mudahan nanti di 100 hari kepemimpinannya Pak Bupati tanggal 30 ini, tanggal 31 rencananya akan di launching gitu. Oke, siap. Nah, kemudian Pak Kadis, di antara banyak kendala juga yang sudah ditemukan solusinya satu-satu. Sebenarnya ini akan terus berjalan ya Pak ya, karena setiap hari juga pasti akan ada tentunya keluhan dari masyarakat ya terkait layanan, tentunya akan segera dicarikan solusi. Kalau tadi katanya ngantrinya lama, dijawab dengan daftarnya secara online, bisa diam di rumah gitu ya Pak ya. Kemudian juga yang lainnya juga dijawab. Kemudian permasalahan kendala lainnya juga Pak, misalnya seperti yang disebutkan tadi, perizinan yang tidak seharusnya gitu Pak ya. Contohnya di tempat masyarakat, di lingkungan masyarakat membangun peternakan ayam gitu Pak ya. Nah ini gimana Pak solusinya? Baik, ya, kita satu-satu ya. Jadi perlu saya sampaikan, MPP Plus ini ada 5 layanan tambahan. Jadi yang pertama itu adalah antrian online, kemudian yang kedua adalah layanan delivery service, jadi pengiriman dokumen. Yang ketiga adalah layanan konsultasi Sibangun, jadi berkaitan dengan membuat izin bangunan gedung. Kemudian yang keempat Jembrana Investment Center, dan yang kelima adalah MPP Desa. Nah, saya jawab pertanyaan dari Mbak Emel, bagaimana nih kalau misalnya sekarang banyak ada kegiatan yang tidak sesuai tata ruangnya. Nah, inilah sebetulnya persoalan-persoalan yang muncul dan masukan-masukan dari masyarakat, termasuk ada beberapa pengaduan, sehingga jangan sampai masyarakat itu terlampau jauh ya melakukan hal itu, maka kita siapkan namanya Jembrana Investment Center. Baik, Pak Kadis, mohon izin tentunya pendengar jangan kemana-mana, karena tentunya di studio sudah menunjukkan jam 10 pagi, tentunya sesuai dengan instruksi dari Bapak Gubernur Bali. Kita akan rehat sejenak, break sejenak Pak Kadis, mendengarkan Indonesia Raya. Ya, baik, pendengar jangan kemana-mana, kita tetap bersama kami di 99.9 FM. 99,9 FM Radio Ananta Pradasuara. Silakan Pak Kadis, bisa diangkat. Ya, ini alarm Indonesia Raya. Kita menghentikan aktivitas dengan dan berdiri dengan sikap sempurna untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila. Indonesia kebangsaanku, bangsa
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Dulu kan cowok yang ya, adil sekarang dan jadi cewek ya. beradab. Apanya? Yang baca Pancasilanya dulu cowok. Persatuan Indonesia. Oh banyak. Iya. Oh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Email announcer Anda dalam program Jembrana Membangun, dan saya masih bersama narasumber saya Bapak Kepala Dinas Imade Gede Budiarte SSTP MSI, yang merupakan sekali lagi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita membahas tentang inovasi layanan publik atau MPP Plus pada Mall Pelayanan Publik yang tentunya dihadirkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Iya, Bapak masih bersama saya ya setelah break tadi. Tentunya kita sebagai pelayan publik ya Pak ya, harus taat Iya. dan merupakan salah satu bentuk cara untuk menanamkan tentunya rasa nasionalisme ya Pak Kadis ya. Betul. Oke, siap Bapak, kita kembali ke tema yang kita bahas tadi tentang harus bersejenak tentang membuka layanan konsultasi teknis untuk proses izin PBG gitu ya, atau yang lainnya ini. Silahkan. Ya. Jadi sebelum saya jawab yang itu, saya lanjutkan menjelaskan yang disampaikan Mbak Imbel tadi. Ini gimana nih? Kok banyak ada yang membuat usaha tapi tata ruangnya nggak sesuai. Nah inilah seperti inilah beberapa persoalan-persoalan yang ada, sehingga untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan itu kita membuka layanan Jembrana Investment Center. Jadi kita harapkan masyarakat atau investor yang ingin membangun sesuatu dikonsultasikan dulu tata ruangnya. Jadi apakah sudah sesuai dengan peruntukannya kegiatannya itu. Jadi kan ada zona-zonanya, misalnya ada zona industri, kemudian ada pariwisata, perumahan, itu kan harus sesuai. Nah itu harus dikonsultasikan dulu, karena mohon maaf, jadi ya banyak teman-teman yang setelah ini ada salah satu teman saya, jadi beli perumahan itu tahu-tahu ya tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga izin PBG-nya nggak bisa keluar dan lain sebagainya. Ini banyak persoalan akhirnya. Pada awalnya dibilang beres-beres aja, ya, Pak, ya? dibilang bisa saja karena beda kepentingan. Jadi kita tidak melihat persoalan itu, tapi kita melihat ke depannya jangan sampai terulang lagi. Gitu. Jadi di situ di Jembrana Investment Center itu kita akan memberikan informasi tata ruang, kemudian memberikan informasi lahan sawah yang dilindungi di mana saja. Kemudian kita juga akan memberikan persyaratan perizinan. Nah, jadi persyaratan dokumen pengurusan perizinan, misalnya kalau ngurus izin PBG apa aja syaratnya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga di sana siap mendampingi untuk OSS. Kadang-kadang masyarakat itu yang belum paham ya, yang belum ada teknologi, jadi belum bisa mengakses secara langsung OSS itu. Padahal sebetulnya kalau dia bisa dari rumah juga bisa. Nggak perlu ke Nggak kantor perlu ya, ke mana-mana, nggak perlu ke MPP. Tapi ada masyarakat kita yang belum ada teknologi, sehingga itulah yang kita fasilitasi. Oke, Jadi siap. masyarakat tinggal membawa dokumen yang dia punya, kita bantu untuk inputnya. Nah, setelah usahanya keluar izinnya, usahanya sudah jalan, kan ada kewajiban ini lagi. Perusahaan itu harus membuat laporan. Nah, banyak juga masyarakat kita yang belum bisa membuat laporan itu ke BPN. Nah, kita sediakan juga di situ fasilitasi gimana cara membuat laporan yang benar dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami dari awal kita kasih informasi tata ruang yang benar, kita kasih informasi LSD, kemudian kita kasih persyaratan dokumen pengurusan izin. Kalau dia tidak bisa melakukan input sendiri di OSS, kita bantu, dampingi input. Ketika izinnya sudah keluar, kemudian usahanya udah jalan, nggak bisa lagi membuat laporan, kita bantu Kita juga. bantu lagi ya Pak ya. Artinya kita di sana tuh one stop service, semuanya kita fasilitasi dari awal sampai akhir, sehingga masyarakat itu yang punya usaha nanti akan terpenuhi semua kewajiban dan kepatuhannya. Karena ujung-ujungnya nanti kita juga dari DMPTSP bersama kejaksaan dan
tenaga kerja biasanya melakukan rapat forum terkait kepatuhan. Itu kan daripada nanti di belakang kita repot, kan lebih baik di awal Di kita awal ya. kasih tahu yang benar kan. Disaring dulu di awal ya. Kasih tahu yang benar daripada kalau sudah banyak yang melanggar gimana kan susah. Jadi kita mengantisipasi itu. Nah, kemudian yang kedua yang Mbak Imel tanyakan tadi, ada layanan konsultasi si bangun. Ngapain sih buat layanan seperti ini? Nah, kan tentu ada alasannya, kan tentu ada persoalan yang muncul. Nah, jadi begini, banyak sekali masyarakat yang menyampaikan pengaduan dan keluhannya kepada kami, Pak, saya ngurus PBG, itu persetujuan bangunan gedung, kalau dulu namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan. Lama sekali Pak, gitu. Apanya yang lama kan gitu? Apanya yang lama? Ribet gitu juga Pak ya. Coba saya lihat. Nah, setelah saya pelajari, yang lama itu adalah proses di mana masyarakat untuk memenuhi persyaratannya yang lama, kelengkapannya. Jadi kalau sudah lengkap, kalau sudah lengkap itu nggak lama prosesnya. Nah, proses untuk melengkapi persyaratan ini kan ada persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Nah, persyaratan teknis ini diperlukan gambar yang digambar oleh arsitek yang memiliki SKA. Nah, sementara di Jemberana saat ini masih sangat terbatas. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat itu jadi lama memenuhi persyaratan teknisnya. Jadi persyaratannya aja belum terpenuhi, gimana izinnya bisa keluar kan? Kalau dia bilang, Pak, saya ngurus PBG-nya itu sampai 6 bulan gitu. Memangnya persyaratannya udah terpenuhi? Belum. Jadi persyaratannya aja belum terpenuhi, gimana beliau bisa masuk kan? Iya. Nah, ini yang harus kembali dijaminkan ya dari paradigma masyarakat, ngurus segala sesuatunya, baik data kependudukan Pak ya, ataupun perizinan. Ini katanya riwah Pak ya, ribet gitu ya. Tapi persyaratannya belum dipenuhi. Padahal kan yang perlu digarisbawahi persyaratannya belum ya gitu. Nah, disinilah pemerintah hadir dengan bekerja sama dengan beberapa konsultan yang punya SKA. Jadi kebetulan ini orang Jemberana, tapi beliau ada di Denpasar gitu. Jadi maka kita buat layanannya, ada yang offline dan ada yang online. Jadi ada jadwalnya nanti. Kemarin sudah disiapkan, seminggu itu ada 2 kali konsultasi offline di MPP dan 2 kali dalam seminggu konsultasi online. Jadi nanti sudah akan diatur mekanismenya. Ini juga menjawab keresahan saya sebagai masyarakat gitu Pak ya. Karena kalau di desa atau di Jemberana gitu ya, bangun rumah itu kan jarang pakai arsitek gitu ya Pak ya. Jadi kemana saya cari arsitek gitu. Jadi udah dijawab ya Pak ya sama MPP ini ya Pak ya. Malah untuk masyarakat yang istilahnya bangunan hunian yang sederhana ya, dari dinas PU sudah menyediakan beberapa prototipe ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi masyarakat kalau misalnya setuju dengan gambar yang sudah standar gitu yang ya, sudah dibuat itu, ya langsung sehari bisa selesai itu. Gitu. Saya tinggal milih ini karena tidak perlu dikonsultasikan lagi. Gitu. Karena itu sudah ditetapkan prototipenya. Bahkan ada program pemerintah pusat juga khusus persetujuan bangunan gedung untuk MBR, itu gratis kalau dia mengikuti prototipe. Kemarin kita uji cobakan ya, ada kabupaten kota Sebali kemarin waktu kunjungan Bapak Menteri itu sudah diuji cobakan, ada yang bisa 25 menit selesainya. Nah, kalau kita di Jemberana sudah melakukan juga itu, kita bisa 30 menit menyelesaikan itu dengan catatan dia menggunakan gambar prototipe. Sudah standar ada itu. Standarnya sudah ada, tinggal memilih dan tidak ada biaya, langsung keluar itu. Iya, itu untuk tadi ya membuka layanan konsultasi teknis gambar ini Pak ya. Iya. Kemudian tadi layanannya lainnya Pak, tadi kalau nggak salah ada 5 ya Pak ya. 5, apalagi nih Pak? Ya, jadi pertama kita melihat adanya penumpukan pengunjung di jam-jam tertentu ya. Jadi semua itu akan memikirkan, wah nanti saya datang jam 10 ke MPP. Semua memikirkan seperti itu. Jam 10 itu menumpuk sekali. Nah, saya melihat, wah ini kok ini harus cari solusinya. Jadi parkir juga crowded dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita kembangkan layanan secara online. Artinya masyarakat itu bisa melihat
posisi dia antri itu nomor berapa, dan sekarang itu yang sedang dilayani nomor berapa. Jadi dia prepare, Pak, ya? bisa prepare, misalnya siap. untuk antrian besok hari ini dia juga bisa sudah ngambil. Oke. Ya, jadi dia booking, saya mau pagi misalnya jam 9. Jadi ketika dia sudah booking pagi, sama seperti tiket pesawat. Jadi booking itu kan yang jam berapa, kalau sudah booking kan ada kuotanya. Jadi dia datang jam segitu langsung dia layani. Nah, jadi dia bisa menghemat waktunya, kemudian dia bisa memprediksi jam berapa dia dilayani, dan juga ini ada notifikasi ke HP yang bersangkutan. Jadi antrian yang sekarang itu sampai berapa, nah jadi dia tahu. Nah kemudian ini juga persoalan yang bisa diselesaikan dengan antrian online. Sebelumnya kita menggunakan antrian manual. Nah, saat ada layanan, tiba-tiba lewat nih, Pak? Bukan, ada gangguan listrik kan kemarin sempat itu. Jadi tiba-tiba layanan terhenti. Nah, otomatis kita tidak bisa memberikan layanan. Nah, kebetulan waktu itu yang di front office itu, yang bagian yang melayani itu lupa minta nomor HP siapa pelanggan. Nah, kemudian setelah hidup listrik, kan susah kita menghubungi. Nah, dengan antrian online ini, semua data kan sudah terrecord, termasuk ya namanya siapa, dari mana alamatnya, nomor HP-nya berapa. Jadi kita langsung bisa menghubungi. Nah, makanya kami di MPP kan ada penilaian setiap indeks kepuasan masyarakat. Jadi kami mendapatkan penilaian real. Nah, jadi karena betul-betul orang itu bisa memberikan penilaian dan memberikan masukan di situ. Indeks kepuasannya berapa ini, Pak? Sekarang kita indeks kepuasannya itu mencapai 96. Wih, hampir sempurna ya. Hampir. Walaupun nggak ada yang sempurna di dunia ini. Wah, artinya semua masyarakat yang mendapatkan layanan di situ memberikan nilai puas. Nah, kita jangan gembira begitu dapat, karena begitu ada komplain langsung turun nilainya lagi. Jadi makanya, terus ya, Pak, makanya ya. terus kita di MPP itu tidak bisa seperti bekerja di dinas PU. Kalau misalnya di dinas PU ya, tahun ini kita membuat jalan 100 kilo, kalau sekarang misalnya sudah tercapai 90 kilo, berarti tinggal 10 kilo udah finish kan? Udah selesai. Nah, tapi kita di NPP menjaga indeks kepuasan masyarakat ini ya Setiap hari ya, Pak, ya? Iya, setiap hari kita itu ketar-ketir kan Bisa gitu. berubah ya, Bisa besok berubah. bisa ya. Karena ada penilaian harian, penilaian mingguan, bulanan, semester dan tahunan itu akan terakumulasi dan nanti akan dikirim ke pusat. Jadi kita tidak bisa berbangga dulu dengan kondisi kita saat ini. Kita terus selalu melakukan inovasi untuk peningkatan layanan. Ya. Itu untuk antrean ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada layanan pengiriman dokumen. Nah, ini pun ada alasannya kenapa kita membuka layanan ini. Jadi saya melihat saya selalu nongkrong di depan front office, kadang-kadang saya tidak berbaju dinas untuk mengetahui ya, Pak, ya, permasalahan apa sih di lapangan, melihat secara real ya. apa sih persoalannya. Saya pura-pura menjadi masyarakat yang mencari layanan. Tapi di belakang kursi ya, di meja aja. Akhirnya saya menemukan satu persoalan yang kita butuh solusinya. Kadang-kadang saya di depan seperti orang mencari layanan juga, terus ngobrol sama masyarakat yang mencari layanan. Ya, kemarin saya ketemu, jadi kemarinnya saya ketemu dia, terus besoknya ketemu lagi sama dia. Pak, nyari apa lagi nih? Terus dia cerita, kemarin saya nyari KTP, Pak, gitu. Karena ada proses penunggalan data ke pusat, jadi nggak bisa dicetak hari itu juga. Terus saya disarankan datang lagi besoknya. Nah, setelah dia datang tuh ternyata nggak langsung dapatkan, langsung dia nyari antrian lagi. Nah, antre lagi kan? Sudah 2 kali datang, antre lagi. Nah, akhirnya saya mikir, wah ini harus dicarikan solusi. Nah, saya berdiskusi dengan teman-teman di Dukcapil. Nah, bisa nggak ini diwakilkan ngambil? Oh, bisa, Pak, gitu. Nah,
Jadi satu persoalan sudah saya dapatkan keywordnya, oh ini bisa diwakilkan. Tinggal mikirin nih sekarang siapa yang ngirim kan? Distribusinya ya. Yang ngirimnya nih. Oke. Nah kalau kita yang ngirim kan nggak mungkin karena Iya. waktu, tenaga dan sebagainya. Nah saya berdiskusi dengan teman-teman kurir lokal. Saya kasih idenya. Awalnya dia nggak mau gitu. Ya banyaklah alasannya ini. Akhirnya saya. Karena berkaitan dengan pemerintahan ya Pak. Ya, akhirnya saya berikan penjelasan, kemudian konsepnya, kemudian akhirnya dia sepakat. Nah, kemudian untuk mengikat ini kan saya perlu jaminan ini kan, saya buatlah MOU sama dia. Nah, jadi di situ ada maksud dan tujuannya. Jadi masyarakat mendapatkan layanan sesuai dengan standar. Ada standar waktu, standar biaya. Yang terpenting itu kan standar keamanan dokumen. Nah, makanya itu saya tuangkan lagi dalam fakta integritas. MOU, fakta integritas. Nah, inilah akhirnya kita jalankan coba. Ternyata banyak yang apresiasi. Banyak yang menggunakan. Banyak yang menggunakan karena satu yang ada kesibukan ya. Hemat waktu ya Pak ya. Hemat waktu. Oh, benar, Jadi benar. ketika dia sudah selesai perekaman data, habis foto, udah dia daftar di front office, dia tinggal. Ntar sore KTP-nya udah dikirim. Nah, ada yang apresiasi sekali, ada anak yang baru pertama kali bikin KTP, dia jam 10 ke MPP. Nah, jam 10 ke MPP, ternyata jam setengah 11 diinfokan ini perlu waktu penunggalan data ke pusat. Disuruh nunggu, waduh saya ada kegiatan. Oke, kalau gitu ditawarkan untuk layanan dokumen. Akhirnya dia daftar, dia pulang, ternyata jam setengah 2 proses datanya udah selesai. Nah, proses datanya udah selesai, jam 2 dicetak, jam 2 langsung dikirim sama SPD-nya. Sore sudah nyampe, apresiasi sekali dia. Senang banget. Nah, jadi ada solusi yang kita tawarkan kepada masyarakat, khususnya yang ya punya kesibukan dan lain sebagainya, atau persoalannya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Nah, kita di sini punya sistem layanan pengiriman. Jadi istilah kita one day service. Artinya hari ini KTP atau KIA-nya dicetak, hari ini juga harus dikirim ke pemohonnya. Ya. SOP-nya one day service ya Pak One ya? day service. Jika tidak ada kendala teknis ya Pak ya. ya? Oke. Nanti kan diinfo, karena kan ketika dia mendaftar sudah jelas sekali alamat yang dikirim kemana, kemudian ada nomor handphone. Nah, begitu KTP-nya dicetak, ini akan diinfo. Sama seperti JNT itulah. Ya, jadi pesanan Anda sekarang sudah sampai di A. Di A. Nah, ini info ini juga ada ke pemohon. Jadi begitu KTP dicetak, diinfokan. KTP Anda akan dikirim hari ini. Nah, diestimasikan kurang lebih sekian jam sekian jam lagi kan gitu. Jadi dia juga bisa bersiap-siap di rumah. Nah, izin Pak Kadis, untuk layanan ini nih kena biaya atau gratis nih Pak? Ya, itu menjadi tanggungannya pemohon, jadi ya? kena biaya dan itu pun biayanya sangat murah. Iya, karena kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Ya, Jadi dia itu hanya malah kemarin ada yang gini, wah segini biayanya murah sekali katanya. Wah. Daripada kita ke sana bolak-balik sama aja ya Pak ya. Ya, jadi banyak yang memanfaatkan itu karena dia menganggap biayanya juga sangat terjangkau, ada jaminan keamanan dokumennya dan jadi kalau misalnya KTP itu ya itu dimasukkan ke dalam amplop yang ada logonya Pak Bupati dan Pak Wakil, kemudian segel lagi dengan plastik, jadi aman banget. Jadi yang ngirim itu juga nggak bisa tahu identitas itu. Oh gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Nggak boleh rahasia ya. Itu. Tapi Iya, dijamin. itu rahasia pribadi Ya. Iya. Jangan khawatir ya untuk masyarakat nanti dibuka di Jangan, jalan. nggak mungkin. Jangan Itu ada khawatir. segelnya itu. Ada segelnya. Iya. Itu tadi menjawab keresahan masyarakat yang terkendala waktu mungkin karena gangguan layanan ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak Kadis. Yang satu lagi MPP, jadi grade MPP di desa. Ya. Jadi kan begini, MPP ini posisinya di pusat kota, jadi di Jembrana. Jadi untuk masyarakat yang
ada di Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Melayu khususnya, misalnya kalau Melayu Gilimanuk itu kan jauh ya, ke 30 kilo. Yang di Pekutatan juga di Pasut itu jauh juga. Nah, kita mengembangkan layanan MPP ini sampai desa kelurahan, dan tema yang kita ini adalah tematik, jadi sesuai dengan kebutuhan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk NIB, jadi nomor induk berusaha, jadi semua masyarakat membutuhkan itu. Kan itu sebetulnya kalau membuat NIB itu bisa langsung kok dari rumah. Kalau dia bisa mengakses OSS secara langsung, tapi kan kenyataannya belum semua masyarakat melek teknologi. Belum semua masyarakat kita juga punya perangkat smartphone. Nah, belum terkendala paket lagi. Wifi ya. Ya, ada yang di pelosok belum terkendala, internetnya nggak ada kan ya. Jadi solusi sementara saat ini kita membuka layanan di desa. Jadi dia cukup membawa persyaratannya ke desa, nanti petugas desa akan memfasilitasi. Jadi nggak perlu kok MPP hanya sekedar untuk membuat nomor induk berusaha. Gitu. Jadi kan masyarakat khususnya yang UMKM, kemudian ya punya warung kelontong itu sangat terbantu. Kemudian yang berikutnya adalah layanan kependudukan dan catatan sipil. Nah, misalnya nih Mbak Email gitulah, KTP-nya rusak, KTP rusak. Mau ganti nih Pak? Mau ganti KTP, tinggal ke desa aja. Nggak perlu ke Dukcapil ya? Nggak perlu ke MPP ya? nggak perlu. Nanti request delivery service, tinggal nunggu di rumah kan, udah jadi. Oh gitu. Terus, tapi kalau mau datang langsung, misalnya ketemu ini boleh juga ya boleh Pak ya? juga. Jadi ini bukan online sepenuhnya, kembali lagi di garis boleh bawah. juga. Iya. Artinya Oke. begini, seperti yang kita Fleksibel ya, Pak, ya? fleksibel, seperti yang kita sampaikan di awal, peningkatan layanan untuk semua. Untuk semua. Oke. Yang mau dilayani muka. boleh, yang online juga bisa, mau dilayani desa juga bisa, mau di MPP juga bisa. Itu loh prinsipnya. Iya, ini Karena dia, kita plus berorientasi, ya, Pak, ya? kita Plus. berorientasi kepada pelanggan. Pelanggan, ya. Kita berorientasi kepada masyarakat. Oke, Gitu. iya. Dan ada juga layanan-layanan dari Dukcapil yang langsung jemput bola, khususnya. Nah, mohon izin nih Pak Kadis Dabduk ya, saya ini. Jadi masyarakat yang mohon maaf ya, yang sudah lansia, kan gitu, kan nggak mungkin kantor ya. ke kantor desa. Nah, itu dijemput bola sama teman-teman di Dabduk. Wah, mantap sekali pelayanannya. Prinsipnya kita di MPP masyarakat kebutuhan masyarakat menjadi yang utama, pelayanan kepada masyarakat menjadi orientasi. Iya, ini menarik sekali ya. Tujuannya adalah peningkatan layanan untuk semua agar maksimal. Ini kan bukan hal yang mudah ini Pak Kadis. Apa nih rahasianya bisa menghandle dan meng-up ini 14 OPD gitu ya, beberapa instansi vertikal. Ini gimana nih Pak, agar satu suara, satu visi misi gitu. Karena kan bukan hal yang mudah gini Pak. Ini gimana nih triknya Pak Kadis? Agar istilahnya cita-cita kita bersama intinya meningkatkan layanan untuk masyarakat gitu dalam hal ini. Baik, kata kuncinya hanya satu, demi Jemberana pasti bisa. Ya kan itu. Iya. Tetapi memang prosesnya panjang Mbak Ina. Tidak serta-merta bisa seperti ini. Kita sudah pernah cerita sebelumnya bagaimana mewujudkan MPP ini ya, dari tahun 2019 kan, dengan tertatih-tatih. Kemudian pendanaan, kemudian bangunan sudah selesai, mengajak instansi untuk bergabung di sana sangat susah karena masih ada ego. Nah, alhamdulillah astungkara setelah kita di MPP sering berinteraksi, sering berdiskusi karena setiap bulan kita melakukan evaluasi layanan. Jadi sudah bergabung saja di sana, saya masih evaluasi. Jadi ada yang nggak datang itu petugasnya, nah kita evaluasi apa kendalanya.